Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi Pak. Ya kita masih bisa berjumpa dalam mata kuliah pengantar teknik industri. Mohon maaf pada hari ini kita terpaksa melakukan perkuliahan secara daring karena kemarin kebetulan 1 minggu ini saya ada tugas dari kampus ya sehingga agak terganggu. Nah, semoga ke depan kita bisa ketemu secara luring di minggu depan. Baik. Yang pertama saya perlu sampaikan bahwa nanti setelah acara perkuliahan ini tentu rekaman dari kuliah ini akan saya upload ke cloud gitu ya. Nanti silahkan bagi rekan-rekan yang disampaikan, bagi rekan-rekan yang pada kesempatan kali ini kebetulan belum bisa hadir begitu untuk bisa mengakses begitu ya, bisa mengakses rekaman perkuliahan yang akan saya sampaikan nanti di cloud gitu ya, di storage secara internet nanti bisa disampaikan. Nah, baik. Hari ini saya akan memulai sesi PTI kita dengan materi yang baru, yaitu adalah sistem produksi. Ya. Kita sudah mendiskusikan bahwa definisi teknik, nanti akan saya upload dua rekaman ya. Yang pertama adalah rekaman kuliah yang pertama, yang pertemuan pertama. Jadi nanti kalau ada yang tidak mengikuti pada pertemuan pertama bisa melihatnya. Lalu yang kedua adalah pada rekaman perkuliahan yang hari ini. Oke. Ya, saya akan share dulu. Belum ada. Baik. Hari ini kita akan mendiskusikan Introduction to Manufacturing and Production System atau pengantar pada sistem produksi atau sistem manufaktur. Ya. Pada pertemuan pertama kita sudah mendiskusikan bahwa nanti yang belum hadir silakan lihat rekamannya ya, pertemuan pertama, bahwa pada prinsipnya teknik industri ini merupakan satu disiplin ilmu dalam bidang keteknikan ya yang memfokuskan kajian pada proses transformasi dari bahan baku menjadi barang setengah jadi dan atau menjadi barang jadi, transformasinya ya, yang terdiri dari berbagai macam elemen faktor produksi seperti manusia, peralatan, mesin, informasi, finansial, dan material. Kemudian ada kegiatan-kegiatan operasionalnya meliputi yang pertama perencanaan, perancangan, produksi, peningkatan performance, kinerja, dan distribusi, serta instalasi yang disebut sebagai sistem yang kompleks. Dengan tujuan akhir itu adalah untuk meningkatkan nilai tambah. Nilai tambah dari apa? Dari bahan baku tadi. Pak, kok pusing ya dengernya? Gini supaya gampang. Teknik industri itu apa pada prinsipnya? Ya, bidang ilmu teknik yang mempelajari bagaimana kita memproses bahan baku sampai barang jadi. Intinya itu kan satu. Nah, dalam proses mengubah bahan baku menjadi bahan jadi ini kan diperlukan faktor-faktor produksi. Diperlukan elemen-elemen kelengkapan. Apa saja yang terlibat? Kira-kira begitu. Apa saja yang terlibat? Yang terlibat itu ada SDM, ada manusia, ada mesin, ada peralatan,
beda ya, mesin sama alat beda ya. Mesin itu ya mesin, alat itu adalah tools, alat bantu. Kemudian ada informasi, kemudian ada dana, kemudian ada tempat, itu merupakan hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi nanti Anda akan mempelajari itu semua. Dan kemudian proses transformasi itu ada banyak. Prosesnya apa saja? Merencanakan, merancang, mengendalikan, mengoperasionalkan, menginstal, dan meningkatkan kinerja. Supaya apa? Supaya nanti akhirnya memang jadi barang. Dari bahan baku itu menjadi transformasi menjadi barang jadi. Nah, hubungan antara tadi faktor-faktor yang tadi SDM, mesin, kemudian apa peralatan, informasi, uang, tempat itu adalah faktor produksi. Kemudian proses perencanaan, pengendalian itu disebut sebagai sebuah sistem yang kompleks. Makanya dalam definisi disebut bahwa teknik industri adalah salah satu bidang disiplin ilmu yang menitik beratkan fokus kepada peningkatan nilai tambah dari bahan baku menjadi barang jadi dalam suatu sistem yang kompleks, yang terdiri dari sumber daya manusia, mesin, peralatan, informasi, dana, dan sumber-sumber daya yang lainnya, dalam konteks kegiatan yang bersifat perencanaan, perancangan, pengendalian, operasional, dengan tujuan menciptakan nilai tambah dari sebuah bahan. Nah, kira-kira begitu definisinya. Oke. Nah, sekarang kalau kita belajar teknik industri, maka model yang paling tepat, ya, model yang paling tepat untuk menggambarkan semua proses dan lingkup yang ada dalam disiplin teknik industri itu adalah produksi, adalah manufaktur. Tetapi hal ini bukan diartikan bahwa kita sebagai orang teknik industri hanya bisa bekerja di pabrik manufaktur, bukan. Tapi kita mengatakan bahwa model itu apa? Sistem yang kita pelajari itu paling lengkap ada di bidang produksi dan di bidang manufaktur. Tapi orang teknik industri bisa bekerja di bidang lain? Bisa. Loh, kenapa? Kita lihat nanti. Kita bisa bekerja di perhotelan? Bisa. Kenapa? Karena di situ ada manusia, ada mesin juga, ada peralatan juga. Tetapi nggak lengkap sistemnya. Maksud saya gitu loh. Kenapa nggak lengkap di situ ya? Karena di situ tidak ada urusan mesinnya sedikit, urusan engineering-nya sedikit. Anda bekerja sebagai suatu manajer di perusahaan jasa bisa, tapi nggak lengkap. Maksud kakak tuh begini, kita untuk mengambil model pembelajaran harus yang lengkap sistemnya. Yang lengkap itu apa? Pabrik. Pabrik itu kan ada materialnya, ada produksinya, tetap ada marketingnya. Tapi kalau Anda di toko cuma ada marketing kan, nggak ada produksinya. Karena toko nggak buat sendiri, kecuali ada toko merangkap pabrik, itu lain. Jadi bukan berarti tidak bisa bekerja di bidang jasa, bukan. Anda bekerja di bidang jasa, baik itu jasa perumahan, jasa kuliner, jasa pariwisata, jasa telekomunikasi, bisa. Cuman sistem jasa itu tidak selengkap dalam sistem manufaktur. Jadi kita belajarnya di sistem manufaktur. Kenapa? Karena dia lebih lengkap. Ya, karena lebih lengkap gitu loh. Ada gudang, ada transportasi, distribusi, logistik gitu. Kalau di jasa nggak semuanya ada. Tapi kita bisa bekerja di situ bisa. Sepanjang tadi prinsipnya ada transformasi dari bahan baku menjadi barang setengah jadi dan atau menjadi barang jadi. Ada sistem yang kompleks dari sumber daya manusia, mesin dan sebagainya. Oke. Kalau ada yang nggak jelas mau ditanyakan silakan saya dipotong. Tidak perlu raise hand langsung bicara karena ini saya minimize. Raise hand saya minimize, saya fokus kepada screen yang saya presentasikan. Jangan langsung bicara aja kalau ada yang mau ditanyakan ya, nggak apa-apa. Oke. Saya lanjutkan. Nah, berikutnya kita akan mulai mendiskusikan mengenai apa itu sebenarnya sistem produksi, gitu ya. Apa itu sebenarnya sistem manufaktur? Baik. Nah, kalau kita mendiskusikan mengenai perkembangan dari sistem produksi atau sistem manufaktur, kita bisa melihatnya dalam dua sisi. Kita bisa melihat dari sisi historical, bisa dari sisi struktural. Pertemuan kita kali ini akan membahas yang saya beri kotak merah dulu. Yang lainnya Pak, ya nanti bertahap. Gitu ya, nanti bertahap. Kita akan membahas dulu karena ini pertemuan kedua ya kita membahas dulu historical, sejarah gitu ya.
Ngapain Pak kok bicara sejarah? Supaya Anda tahu. Supaya Anda tahu apa nilai-nilai luhur yang terkandung dalam bidang teknik industri. Ini penting. Sekarang saya tanya, intermezzo ya. What is the differences between engineer and scientist? Yang bisa jawab silakan. Kalau ada yang bisa jawab, saya persilakan. What is the difference between engineer and scientist? Bedanya apa antara orang teknik dan orang MIPA, orang science? Jawabannya, science explore what it is. Science, MIPA, ilmu-ilmu murni, matematik, fisika, biologi, kimia, itu berusaha menjelaskan apa itu yang terjadi. Kenapa itu bisa begitu? Ada apa di dunia ini? Itu adalah ilmu murni atau MIPA atau science. But engineering is the part of the knowledge that focusing on created something that has never been before. Jadi engineering itu berfokus kepada bagaimana kita menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. So what is the difference? Science explore what it is. Engineering create something that has never been before. Jadi kalau Anda ngaku sebagai orang teknik, maka harus ada output hasil kerjanya, harus ada hasil yang diciptakan, harus ada produksi, harus ada barang, harus ada produk. Orang teknik sipil hasilnya adalah struktur bangunan. Arsitek dia mendesain bangunan bentuknya. Orang teknik mesin dia mendesain struktur dari suatu mesin produksi. Teman-teman dari teknik elektro sama, ada hasilnya semua. Teknik industri apa hasilnya? Salah satu artefak atau peninggalan yang utuh dari seorang teknik industri itu apa? Pabrik. Pabrik itu hasil karya teknik industri. Mesinnya orang teknik mesin. Ya, mesinnya. Ya, kemudian bangunannya teman-teman arsitektur dan teknik sipil. Tapi pabriknya sendiri itu kita nanti yang bisa. Ini yang kita harus paham, ya. Nah, kemudian Pak, kalau seperti itu kita punya manfaat nggak di dunia ini sebagai orang teknik? Oh jelas, kenapa? Karena teknologi itu adalah suatu perkembangan dalam dunia pengetahuan, di mana dengan teknologi itu bisa membebaskan manusia dari semua keterbatasan fisiknya. Untuk apa? Untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Kenapa saya bilang begitu? Dulu kita nggak ada pakaian. Semua kita telanjang. Zaman prasejarah maksud saya. Lalu kita bisa menciptakan pakaian. Awalnya kita makan dengan berburu dan meramu, lalu kita bisa masak dan seterusnya. Setelah kita bisa berpakaian, kita berpikir bagaimana supaya kita bisa berjalan, dan muncullah alat-alat transportasi. Setelah alat transportasi kita muncul lagi komunikasi. Zaman dulu nggak ada ceritanya, Anda orang punya keterbatasan suara. Suara kalau kita mau bicara dengan orang lain, maksimal jaraknya paling berapa sih kalau kita teriak-teriak, paling 25 meter. Setelah itu ada muncul teknologi menggunakan HT atau loudspeaker bisa agak jauh. Kemudian ada handy talkie lebih jauh lagi, telepon lebih jauh lagi. Bahkan sekarang sudah menggunakan seluler teknologi. Saya, kalau Anda punya kerabat, punya pacar, punya orang tua, ada di belahan bumi yang lain, nggak masalah, tetap kita bisa melakukan komunikasi real time. Seperti kita ada di depannya dengan menggunakan teknologi video call. Ya, kalau dulu kita berhubungan dengan seseorang di belahan dunia lain secara wireless dianggap sebagai sebuah yang goib, tetapi sekarang kan tidak. Kok goib loh ya? Apa bedanya handphone Anda dengan alat-alat dukun-dukun zaman dulu? Kalau dukun-dukun itu bilang, baik Mas, saya lagi bicara dengan seseorang di belahan dunia yang lain, dan dia menyatakan bahwa begini, Anda pasti bilang, oh itu dukun. Tapi sekarang kalau ngomongnya pakai handphone, Anda bilang itu bukan dukun, itu biasa aja, gitu kan? Artinya apa? Terkadang sesuatu yang dulu dianggap goib sekarang sudah enggak.
Karena akal pikiran kita sudah masuk, sudah bisa. Kalau dulu orang bilang, ini saya lihat orang tua Anda ada di dunia ini, ada wajahnya, dia lihat pakai baskom, ada airnya. Anda bilang itu goib. Sekarang Anda bisa video call kapan saja. Anda bilang itu bukan goib. Itu biasa aja. Artinya apa? Ya terkadang seperti itu. Sesuatu yang dulu dianggap aneh, dianggap tidak wajar. Sekarang menjadi wajar karena akal, pikiran, dan budaya manusia sudah bisa masuk. Nanti, ya, nanti lama-lama kita akan bisa berbicara dengan seseorang yang sudah meninggal dalam bentuk hologram dan dia apa namanya direkam semua memori orang itu saat hidup dengan database. Jadi seolah-olah kita pasti bisa melihat konsernya lagi Michael Jackson yang sudah meninggal, konsernya almarhum Chrisye dengan bentuk hologram seolah-olah dia ada di depan kita. Itu ke depan akan menjadi satu hal yang mungkin, yang sekarang kita anggap begitu sebagai barang yang tidak mungkin terjadi. Anda pergi ke luar negeri sekarang, bisa menyalakan listrik di rumah dari sana. Sepanjang rumah kita menggunakan smart system, jadi semua lampu, kompor, televisi, mobil dihubungkan dengan IP address di internet, semua bisa dikontrol dengan internet. Anda bisa menyalakan lampu, bisa menyalakan televisi, starter mobil hanya dengan koneksi internet. Yang zaman dulu orang bilang aneh, kok tahu-tahu nyala sendiri mobilnya, kok rumahnya tahu-tahu nyala sendiri lampunya, tahu-tahu TV-nya nyala sendiri. Zaman sekarang itu nggak aneh, karena bisa dikendalikan. Nah, itu tadi saya bilang, ya bisa semua sekarang dilakukan. Ya baik, kita lanjutkan. Nah, tadi kita masih mendiskusikan masalah bagaimana sejarah dari sistem manufaktur atau apa namanya sistem produksi. Baik, saya teruskan. Sorry ya. Ya. Ini adalah time frame perkembangan atau tolak ukur atau istilahnya apa milestone gitu ya, milestone dari perkembangan sistem manufaktur. Oke. Historical development ya, historical development dari sistem manufaktur. Ya. Yang pertama adalah system of interchangeable part, itu ada di antara abad akhir abad ke-19. Kemudian pada abad ke-20 itu ada mass production system awal-awal abad ke-20 sampai Perang Dunia Kedua. Lalu pasca Perang Dunia Kedua itu kita masuk pada teknologi Toyota Production System, otomasi, dan lain sebagainya. Baik. Yang pertama ya, saya akan menceritakan mengenai development of system interchangeable part at US Armories. Apa itu maksudnya? Peperangan itu senantiasa menjadi salah satu tolak ukur dan salah satu tonggak adanya perkembangan teknologi. Banyak sekali hasil-hasil teknologi dari zaman perang yang kemudian diimplementasikan menjadi barang sehari-hari. Salah satu adalah cellular phone. Teknologi seluler sudah mulai ada pada tahun 40-an pada saat Perang Dunia Kedua. Anda tahu kalau melihat film-film, dokumentasi Perang Dunia Kedua, dalam satu kompi pasukan pasti ada petugas yang membawa kayak ransel yang itu radio komunikasi dan dia akan bisa berkomunikasi dengan markas atau ketua platoon atau di batalionnya. Tahun 40-an, nggak pakai kabel, walaupun masih pakai engkol karena dia pakainya model gelombang elektromagnetik, tapi itu adalah cikal bakal cellular phone. Bagaimana gabungan antara gelombang elektromagnetik yang diperkuat dengan energi baterai bisa mentransmit, bisa mengirimkan melalui media udara dengan jarak tertentu yang kemudian ditangkap oleh markasnya, batalionnya yang juga bisa menerima gelombang elektromagnetik itu dan kemudian menerjemahkan menjadi bentuk suara. Ya. Jadi teknologi seluler itu sudah mulai ada sebenarnya dari mulai zaman Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama belum ya, masih pakai Morse, masih pakai apa namanya merpati untuk mengirimkan kode. Perang Dunia Kedua sudah mulai ada telepon di setiap pasukannya. Jadi itu salah satu akibat, bukan akibat ya, dampak positif dari peperangan itu adalah percepatan adanya teknologi baru. Kenapa? Karena mereka berlomba.
Ya, radar itu juga awalnya dari perang gitu ya. Kemudian apa namanya teknologi satelit, teknologi alat peledak ya, kemudian generator, kemudian sebagainya itu dari peperangan. Nah, begitu juga kita lihat sekarang dengan revolusi industri. Kejadian atau sistem dalam teknik industri ini awalnya adalah karena adanya perang saudara di mana di Amerika Serikat kita tahu ada perang saudara ya di sana. Lalu ada yang disebut dengan System of Interchangeable Part in US. Maksudnya apa sih sistem dengan interchangeable part itu? Rekan-rekan semua, kalau kita bicara produk-produk pada awal-awal abad ke-20 atau akhir abad ke-19 seperti kereta kuda, andong, delman, dan sebagainya, Anda bisa bayangkan kalau Anda ke Jogja, ke Keraton pada tahun-tahun segitu. Mereka sudah punya kereta kuda, kereta kencana, yang bannya besar gitu ya, dibuat dari kayu semua. Pertanyaannya, pada zaman-zaman itu, kalau kita memberi barang, dan barang itu rusak, memperbaikinya tidak ada bengkel khusus. Ya, kita harus memperbaiki satu demi satu. Artinya apa? Karena semua barang dibuatnya satu-satu. Dibuatnya belum ada banyak. Jadi kalau sekarang Anda misalkan punya kereta kuda yang zaman dulu itu kandong begitu, lalu masuk dalam suatu jalan lubang yang besar, lalu patah rodanya, atau roda itu dari kayu, Anda nggak ada mau nyari ban gantiannya, ban ganti beli ban nggak bisa, adanya dibuat lagi. Ya, atau ya itu yang disebut interchangeable part. Terus kita agak ke samping sebentar. Waktu kita modelnya perang masih pakai tombak, masih pakai pedang ya. Zaman dinasti Ottoman, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Rasulullah sekalipun dalam agama Islam. Peperangan menggunakannya adalah apa? Pedang, perisai, tombak, dan panah. Kira-kira kalau pedang itu rusak bagaimana? Ada onderdilnya? Nggak ada onderdilnya. Dibuat khusus. Nah, itu ya kira-kira. Awalnya kan seperti itu. Artinya awal pembuatan produk itu semuanya sifatnya adalah istilahnya itu adalah one off ya. One off product. One off product itu memang dibuatnya satu persatu sesuai dengan pesanan. Nah, kemudian pada saat peperangan saudara di Amerika Serikat ini, mereka punya kendala. Punya kendala kenapa? Mereka membuat senapan yang panjang, masih model senapan kosok ya, kalau habis nembak itu terus masih harus dibersihin larasnya gitu kan. Jadi kalau nembak itu ada 2 orang depan belakang, yang depan pegang senapan ngisi peluru, yang belakangnya pegang senapan lagi bersihin. Yang depannya door, terus yang belakang udah dibersihin, pindahin ke depan, dia nyerang, yang itu ke belakang dibersihin, kan selalu begitu. Nah, pelatuknya, sistem pelatuk itu dibuat secara individual, bukan pabrik, tapi memang itu hanya cocok untuk senapan ini. Senapan yang lainnya berbeda. Kalau senapannya sama, Pak, nggak ada sama, karena dibuatnya semuanya pakai teknologi manual. Sekarang bagaimana Anda bisa menjamin satu orang, walaupun itu empu, membuat 2 pedang dengan ketajaman yang sama? Nggak ada yang persis. Nggak ada yang persis zaman dulu itu. Karena apa? Karena nggak ada mesin. Anda buat roda kereta kuda itu, tugas setiap kereta kuda nggak ada ukuran ban standarnya, makanya nggak ada kita beli ban kereta kuda dari kayu itu yang standar. Kalau sekarang kan kita mau ganti ban mobil ada ukuran standarnya. Mau yang berapaan Pak bannya Pak? Nah, 15, 16, 17, 18 ini ada gitu. Kalau dulu nggak ada. Dulu makanya kita ada interchangeable part itu di situ nanti. Ternyata kendalanya karena belum ada standarisasi ukuran dan sebagainya. Ketika senapan-senapan untuk perang ini rusak, memperbaikinya susah dan lama. Susah dan lama. Nah, karena itu kemudian muncullah adanya standarisasi pelatuk. Nah, ini pelatuk. Karena dulu yang sering error pelatuk. Kenapa sering error pelatuk? Karena teknologi senapan itu hanya ada pelatuk dan mesiu. Mesiu itu kayak peluru yang kemudian bubuk-bubuk mesiu itu bubuk yang dipadatkan jadi peluru. Dipadatkan, dipukul oleh pelatuknya, ada ledakan. Ledakan itulah yang menyebabkan peluru ini bisa meluncur ke depan, kan seperti itu. Nah, pelatuk ini cepat rusak dan kalau mau ganti lama. Dan nggak standar lagi ukurannya, tiap senapan berbeda. Nah, mulailah ada interchangeable part yang disebut dengan istilahnya itu adalah spare part. Dibuat sama, dibuat komponen-komponen pendukungnya. Jadi muncullah mulai ada spare part, onderdil, itu di situ. Nah, setelah itu ada, senapan itu rusak, sudah siap onderdilnya. Jadi lebih cepat memperbaiki. Nah, disinilah mulai konsep yang disebut dengan interchangeable part. Bahwa part itu bisa diganti. Harus ada replacement-nya, harus ada spare part-nya, kira-kira begitu. Supaya apa? Supaya perbaikan itu cepat dilakukan. Harus ada spare part. Maksudnya begitu.
Awalnya nggak ada. Nah, kemudian setelah itu ada yang disebut dengan mesin. Kenapa perlu mesin? Supaya buat spare part-nya standar. Kenapa standar? Supaya bisa masuk di banyak barang. Kalau spare part-nya dibuat pakai tangan doang, nggak standar, susah. Gitu ya. Nah, mesin yang pertama kali ditemukan dan dibuat itu adalah mesin di Amerika, ya. Ya seperti ini bentuknya untuk mesin bor, boring gun. Jadi untuk membuat satu lubang atau ya sebutnya sebagai mesin bor lah, ya. Itu tahun 1816, ya. Yang disebut sebagai ini mesin milling pertama. Mesin milling itu kayak mesin bubut pertama. Tahun 1816 dibuat pertama. Nah, kemudian berikutnya pada tahun 1933 Blanket Electric ini membuat mesin bubut lagi yang lebih canggih di mana aksisnya bisa berubah. Aksisnya bisa ada dua. Yang tadinya bubut satu arah, ini bisa bubut dua arah, dari atas dan dari samping. Nah, berikutnya, ya, kita lihat. Tadi yang pertama itu adalah interchangeable part, begitu ya. Setelah itu apa langkah berikutnya? Nah, langkah berikutnya adalah bagaimana kita membentuk part secara standar, gitu ya. Jadi apa? Cetakan. Nah, muncul teknologi cetakan. Yang pertama, idenya adalah karena kita perang, senjatanya sering rusak, harus ada spare part. Spare part-nya harus standar sehingga bisa diganti dengan cepat dan masuk. Berikutnya apa? Kita membuat barang itu harus sama. Supaya sama apa paling gampang? Ada cetakan. Nah, muncullah teknologi cetakan. Kira-kira begitu. Muncul teknologi cetakan. Nah, kemudian muncullah yang disebut dengan istilah fixture. Fixture itu dalam bahasa Indonesia cetakan. Jig and fixture. Jig and fixture itu dudukan dan cetakan. Nah, dengan adanya cetakan ini dijamin bahwa semua alat-alat spare part itu mirip, kalau tidak bisa sama persis, ya, kira-kira begitu. Nah, jadi yang disebut interchangeable part itu bahasa lainnya adalah spare part, ya. Spare part yang bisa ditukar pasang, kira-kira begitu. Itu interchangeable. Jadi barang itu spare part-nya ada penggantiannya, ada spare part-nya, bukan harus membuat lagi yang baru. Ya. Sebentar ya, saya. Oke, mohon maaf gangguan sebentar, saya teruskan. Jadi intinya itu ya, interchangeable itu adalah spare part lah intinya begitu. Nah, kemudian setelah ada interchangeable part, masuk ke generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya itu adalah mass production atau produksi massal yang dipelopori oleh Ford Motor Company. Apa ini maksudnya? Tadi teknologi yang pertama adalah interchangeable part, intinya spare part. Barang harus ada spare part-nya, supaya seragam dan cepat diperbaiki, cepat digunakan kembali. Yang berikutnya adalah mass production. Apa itu mass production? Nggak bisa lagi buat produk secara one off karena boros. Ya. Supaya bisa lebih murah, maka buatnya harus banyak produk. Pada tahun-tahun inilah mulai ada produk massal yang dijual secara bebas. Sebelum ini, semua produk industri berdasarkan pesanan. Empu buat pedang, pesanan. Orang bikin baju, jas, pesanan. Orang membuat alat-alat yang lain, kereta kuda, pesanan. Nah, semuanya pesanan. Bahkan pembuatan senjata pun pesanan. One-off production. Nah, mulai awal abad ke-20, Henry Ford dari Ford Motor Company, mulai dia membuat mobil secara massal. Massal itu apa? Buat dulu yang banyak baru dijual. Kira-kira begitu. Mohon maaf, dipastikan semuanya mikrofonnya off dulu. Itu ada yang bocor, ada yang bocor. Oke. Ya, nah saya ulangi ya. Ford Motor Company. Awalnya Ford Motor Company ini memproduksi ada beberapa model atau tipe kendaraan ya yang dikenal dengan istilah
Model A, model B, model C, F, K, N, R, dan model S. Yang paling laris itu adalah model T tahun 1908. Dan terakhir model T dijual pada tahun 1927. Mungkin Anda bilang, wah hebat ya Pak ya, lama ya. 1908 sampai dengan 1927. Enggak lama, itu hanya 20 tahun. Benar nggak? 20 tahun kalau sekarang tahun 2022 ya mobil tahun 2002. Masih ada, masih banyak. Jadi jangan dianggap itu sesuatu yang panjang. Enggak, no. Itu biasa aja. Sekarang tahun 2022, kalau 20 tahun kan tahun 2002. Ya memang di jalan masih banyak mobil-mobil tahun 2002 itu Kijang Kapsul itu masih tahun 2002. Masih banyak ya, jadi nggak begitu istimewa. Sampai sekarang ini masih bisa. Nah, sekarang kita lihat di sini. Pada saat awal, jadi Ford itu adalah pabrik mobil pertama ya di dunia. Karena waktu itu di dunia belum ada merek mobil lain kecuali Ford, maka orang kalau beli mobil cuma ada merek itu. Dalam istilah ekonomi disebut sebagai bahwa Anda tahu ya dalam ekonomi itu ada hukum demand. Nah, bocor lagi, itu bocor lagi ada yang mikrofonnya bunyi. Ada yang mikrofonnya bunyi. PK total berapa? Oh, ada yang mikrofonnya bunyi. Mana ya? Oke. Ada supply and demand, ada permintaan dan ada supply produksi. Waktu zaman dulu istilahnya itu adalah supply create its own demand. Karena zaman dulu belum banyak perusahaan, belum banyak produk yang dijual ke pasar, maka berlakulah hukum supply create its own demand. Artinya asal kita bisa buat barang, ada yang beli. Karena zaman dulu belum ada yang bikin mobil, hanya Ford, maka semua orang yang butuh mobil belinya apa? Ford lah. Sama kayak merek kalau di Eropa adalah pasta gigi yang pertama itu mereknya namanya Odol. Odol itu merek pasta gigi dari Jerman, yang pertama di dunia. Sehingga sampai zaman saya dulu, kalau kita bicara pasta gigi, ya kita bicaranya adalah Odol. Karena Odol itu adalah nama merek ya, bukan nama barang, itu nama brand. Pasta gigi atau toothpaste. Toothpaste mereknya Odol. Di Indonesia dulu ada, sekarang udah nggak ada. Itu adalah the first ya toothpaste brand. Kalau the first merek kamera yang pertama apa? Kodak. Jadi kalau orang Jawa kuno, Anda masih punya Simba, yang mungkin dia masih ngerti Kodak, Tustel. Kalau nggak Kodak, Tustel dia bilangnya. Karena Kodak itu sama Tustel ini adalah sebenarnya dua merek kamera. Tustel itu dari Belanda, Kodak itu dari Amerika Serikat. Kalau di Indonesia, orang bilang merek pertama itu apa? Yang masuk Indonesia sepeda motor itu Honda. Sampai sekarang orang Jawa mengatakan bahwa Honda itu motor, bukan merek. Kowe numpak apa Mas? Numpak Honda. Hondamu apa? Hondamu Supra apa? Hondamu Vega apa? Hondamu Mio. Padahal Honda itu sudah brand, bukan nama barang. Itu adalah dampak dari apa? Dampak dari tadi kita menjadi pioneering. Industrial pioneering itu dia mendapatkan brand yang sangat kuat. Contoh yang lain apa di Indonesia? Aqua. AMDK, air minum kemasan. Di Indonesia itu yang pertama Aqua. Sampai sekarang orang akhirnya Aqua itu jadi nama barang, bukan jadi merek ya, nama barang. Beli Aqua yang mereknya Fit, yang mereknya apa? Padahal ya beda. Aqua itu merek ya, bukan nama barang. Oke, kita kembali lagi. Nah, karena pada awal-awal industri abad ke-20 itu, teknologi kendaraan itu yang ada cuma satu, yaitu Ford Motor Company, maka semua orang yang beli mobil, dia belinya ke dia. Kita lihat makanya. Anda bisa lihat, pada tahun segitu ya, dia bisa mencapai produksi sampai dengan 600.000 kendaraan. Something amazing. Tahun 1909 sampai dengan 1916. Anda bisa bayangkan. Tahun segitu, Ford udah bisa buat mobil dalam setahun 600.000. Ya kan, luar biasa nggak? Iya. Mengingat Indonesia pada tahun itu masih perang Aceh, Cut Nyak-Dien dan Tengku Umar masih dikejar-kejar sama VOC Belanda. Jadi you can see the gap gitu ya antara Amerika dan Indonesia. Mereka sudah bisa buat mobil dengan jumlah sekian ratus ribu per tahun pada tahun itu. Indonesia masih ngomongin Cut Nyak-Dien, Tengku Umar dikejar-kejar sama VOC Belanda. Ya, Imam Bonjol. Itu tahun-tahun segitu. Jadi Anda lihat gap-nya, bagaimana kita tertinggal dibanding negara yang lain.
Oke. Anda tahu Titanic dibuat tahun berapa? 1912. Nah, Inggris 1912 sudah bisa membuat kapal yang melintasi Samudra Atlantik, Pasifik dengan sebesar itu, semewah itu. Nah, Indonesia masih ngomongin perang, ya. Coba pemuda aja belum. Nah, kemudian yang tadi adalah grafik untuk menunjukkan jumlah, ya, jumlah apa? Jumlah produksi dari mobil Ford. Nah, ini kita lihat adalah waktu yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan oleh mobil Ford ini untuk memproduksi. Yang ini jumlah, yang ini waktu. Kalau kita lihat sekarang, labor hours per car, jumlah kena jam yang diperlukan untuk membuat satu mobil, labor hour per car. Pada awal-awal pembuatannya membutuhkan 400 jam untuk membuat satu mobil, labor hour ya, 400 jam. Kok lama 400 jam? 400 jam itu adalah labor hour atau MH, man hour. Labor hour itu man hour. 400 jam orang. Kalau orangnya ada 400 jam. Kalau orangnya ada 100 yang kerja, ya jadinya 4 jam satu mobil. Itu maksudnya. Jangan dikira buat mobil 400 jam itu bukan. Tapi jumlah jam orang yang diperlukan 400. Artinya sekarang kita lihat berapa orang yang bikin mobil itu, yang kerja. Yang kerja 10, Pak. Berarti berapa? 400 dibagi 10. 40 jam berarti selesainya. 40 jam itu berapa hari, Pak? Kalau kerjanya satu hari 8 jam, 40 jam itu ada berapa? 5 hari. 5 hari satu mobil. Kira-kira gitu ya sekarang itu. Oke. Nah, itu jam orang 400 ya, 1910. Pada 8 tahun setelah itu, nah Anda lihat dari 400 bisa sampai 100 lebih sedikit. Artinya apa? Efisiensi. Yang tadinya buat mobil itu membutuhkan waktu 400 jam orang, karena ada teknologi mesin, ada teknologi macam-macam. Yang tadinya butuh waktu 400 jam orang, turun menjadi 120 jam orang. Atau peningkatan bisa sampai 300% efisiensi. Ya, ora ngerti. Riset masuk. Tulis mana? Nikmatin wujud pada dahari. Jamaah dahari berarti dahari. Siapa? Oke, jadi ada peningkatan atau pengurangan reduksi sebesar 70%. Ya, selanjutnya tadi ada Ford ya. Nah, Ford ini mulai bagaimana caranya dia bisa membuat mass production yang efisien. Dia mulailah dari teknologi pembuatan pabrik. Mulai dia masuk kepada pembuatan pabrik. Kita lihat di sini pabriknya ya. Ada di Detroit. Jadi kalau Anda tahu, nah, kota Detroit di Amerika Serikat itu adalah kota mobil, karena hampir semua merek mobil di situ markasnya di kota Detroit ya. Kalau kota pesawat terbang ya Amerika Serikat itu adalah Seattle. Itu ada Martin Lockheed, ada Boeing di sana. Itu Seattle, Utah. Kalau mobil ada di Detroit. Kalau senian ada di Los Angeles dan Hollywood. Ya kalau keuangan ada di New York. Jadi luar negeri itu pusat-pusat itu dibagi-bagi jadi kota besarnya banyak. Yang ramai itu banyak, nggak di Indonesia semua Jakarta ya. Semua Jakarta. Jadi bagi-bagi. Di Amerika kita tahu industri otomotif ada di Detroit, industri pesawat ada di Utah, industri hiburan, film pariwisata itu ada di Los Angeles, Sin City, judi-judi, kota-kota dosa itu ada di Texas ya, ada di Texas, kemudian kota ekonomi ada di New York. Jadi mereka diferensiasi sehingga akhirnya semua jadi besar. Ibu Korea sendiri, Washington DC itu kecil. Sama kayak di Australia, kalau Anda mengira Australia itu ibu kotanya Melbourne atau Sydney, ya you got wrong, itu salah. Ibu kotanya itu hanya di Canberra. Canberra itu kotanya separuhnya dari kecil aja, nggak ada apa-apa, tapi dia punya masing-masing kelebihannya. Ya, kalau kita bicara kota yang sifatnya untuk apa namanya ekonomi, itu kalau di Australia ada di Melbourne, tapi kalau untuk teknologi ada di Sydney, tapi kalau mau kita lihat kota yang banyak pantainya ada di Brisbane dan Gold Coast, tapi kalau kita mau lihat yang tropical budaya itu ada di daerah Perth, kalau yang mirip Eropa ada saljunya itu ada di Adelaide dan ada di Howard. Jadi
Itu hebatnya di luar negeri. Dia mengembangkan semua dengan kelebihannya masing-masing sehingga semua bisa berkembang secara merata. Nggak seperti di kita. Eropa gimana Pak? Eropa sama, saya punya pengalaman ke Jerman. Jerman itu ibu kotanya sebelum dia berpisah, Jerman Barat itu di Bonn, sekarang pindah ke Berlin. Ya. Berlin itu gabungan dari Berlin Barat dan Berlin Timur. Berlin Timur itu ada jadi Jerman Timur. Jerman Timur itu ex-Rusia, ya, ex-Rusia, sosialis, ya. Terus kemudian digabungkan dalam Jerman bersatu. Itu ibu kotanya di situ. Tapi kalau kita bicara masalah perekonomian, ibu kota keuangannya itu ada di Frankfurt, gitu ya. Oke. Sebentar ya, ini saya ada emergensi, saya harus telepon sebentar ke rumah sakit, saya minta waktu break sebentar 5 menit ya, sebentar. Baik, saya teruskan. Mohon maaf ya, tadi ada emergensi, saya harus ini telepon dulu tadi. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, jadi mereka supaya meningkatkan efisiensi prosesnya, mereka juga menciptakan alat-alat ya. Tadi kan saya sampaikan, faktor produksi itu kan tidak hanya SDM, tidak hanya sumber daya manusia ya, tapi ada mesin, ada peralatan, ada informasi, ada dana, masuk Pak uang, masuklah uang. Masa kita bicara industri nggak ada duitnya? Mana mau buat industri kalau nggak ada duitnya? Karena namanya teknik industri itu tujuan uluhurnya menciptakan nilai tambah. Ya namanya nilai tambah tetap harus ada dana. Bukan ketika nggak ngomong ujung-ujungnya duit, bukan. Jangan begitu bilangnya ya. Tapi bilangnya bahwa tentu ada biaya untuk mentransformasi bahan baku menjadi barang jadi, tentu ada biaya. Dan pasti pelaku industri membutuhkan keuntungan untuk biaya hidup. Ya itu pasti, itu sudah sunatullahnya begitu. Tetapi fokusnya bukan keuntungan, tapi bagaimana kita mendapatkan keuntungan supaya apa? Menciptakan nilai tambah bagi orang lain. Logikanya, kalau sekarang saya menjual sepeda motor, saya dapat untung pasti. Tapi orang yang beli motor kan juga dapat untung, dapat nilai dari motor itu, dapat kemanfaatannya. Nah, semakin tinggi kemanfaatan barang-barang tersebut kepada masyarakat, kepada orang, kepada konsumen, biasanya akan semakin laku barang kita. Jadi dipikirnya berubah, jangan masalah untung-untungnya aja, Pak.
bagaimana kita menciptakan produk yang itu bisa dimanfaatkan oleh orang dengan jumlah yang banyak, karena pasti laku. Makanya produk yang laku pasti yang murah, bukan yang mahal. Nah, tapi bagaimana dengan murah ini, kita juga dapat beruntung. Kenapa? Nggak mungkin kita bisa bikin pabrik kalau kita rugi. Pasti berhenti akhirnya. Ya, jadi itu perpaduan di antara dua itu. Nah, untuk meningkatkan efisiensi itu, si Ford ini dari tahun 1911 ini sudah menciptakan mesin-mesin besar ya. Tapi walaupun kalau ini kita lihat masih manual ya, karena tahun itu. Tapi inilah sejarahnya. Kenapa kita perlu mesin? Kenapa kita perlu peralatan? Supaya menciptakan barang-barang itu lebih standar, ukurannya lebih sama, dan lebih cepat. Kenapa Pak nggak bisa manual? Anda tahu kan kalau kita bekerja secara manual ya pakai orang itu ada capeknya. Ketika dia sudah lelah dan sudah capek, pasti akurasinya berbeda, ketelitiannya berbeda. Itu akan mengakibatkan juga kualitas barang juga akan berbeda. Tapi kalau kita menggunakan mesin, pasti antara satu dengan yang lainnya perbedaannya lebih sedikit. Ya, menggunakan cetakan juga lebih standar. Jadi tujuannya adalah kita membuat barang yang standar ukurannya sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan spesifikasi. Yang itu akan dipermudah kalau kita menggunakan mesin dibandingkan manual. Kira-kira gitu gambarannya, ya, gampangannya. Kalau otomatisasi Pak, robotik Pak, lain lagi, nanti kita bicara robotik lain lagi. Kalau otomatisasi, robotik itu untuk mempercepat dan memperbanyak jumlah produksi. Nah, bocor lagi. Gak ikut Bu. Gak ikut Zoom. Sekali lagi tolong di-mute ya. Tolong di-mute semuanya, kecuali Anda mau bertanya. Ini saya sudah hampir 10 kali ini melakukan mute. Oke. Nah, selanjutnya. Sampai-sampai karena mereka itu punya pangsa pasar yang sangat besar. Tadi saya sampaikan bahwa pada tahun itu merek mobil cuma satu di dunia. Jadi semuanya ya belinya Ford sampai 600.000 unit per tahun. Anda bisa membayangkan loh ya, tahun 1913-an mereka sudah bisa buat mobil 600.000 unit per tahun. Kalau satu tahun dianggap 300 hari saja, 600.000 dibagi 300 itu ada 2.000 loh. 2.000 per unit per hari kan. 600.000 per tahun. 600.000 per tahun dibagi 300 berapa? Kalau 600 dibagi 302 ya 2.000. 2.000 unit per hari. Anda bisa bayangkan, tahun segitu sehari bisa bikin 2.000 unit. Anda kebayang nggak? Sekarang aja nggak kebayang. Itu dia lebih. Ya, maka dia punya pabrik yang pasti besar. Seperti inilah gambar pabriknya. Ford Highland Park Plant itu adalah pabrik Ford di Highland Park. Ini mesin-mesinnya dia untuk membuat blok mesin. Ya, jadi multiple spindle ring untuk membuat crankcase. Crankcase itu kayak mesin, ada lubang-lubang untuk pistonnya. Dia langsung otomatis menggalinya itu langsung banyak. Multiple spindle itu alat bor. Nanti Anda akan belajar pada mata kuliah sistem manufaktur, apa itu spindle, apa itu alat bor, ada belajar sendiri. Misalnya kita ringkasin semua dulu ya. Jadi sekali buat lubang itu langsung 12, langsung 7, standar semua ukurannya sama. Nah, luar biasa. Ini pabrik dia. Pada tahun 1915 untuk menggerinda crankshaft mesin, blok mesin. Ya, nah ini. Bagaimana dia membuat engine block seperti ini dengan standar semua. Dan mereka pada tahun ini sudah ada conveyor. Oke, Westinghouse Foundry. Westinghouse Foundry ini merupakan salah satu pabrik yang pertama kali memperkenalkan sistem belt conveyor. Belt conveyor yang suka Anda lihat di bandara-bandara itu atau di pabrik-pabrik itu untuk memudahkan orang mengambil barang, conveyor seperti ini. Itu pertama kali muncul pada tahun 1890. Sebelum Perang Tengku Umar lanjutnya di Indonesia. Di Amerika sudah ada belt conveyor. Ya, ini di Westinghouse Foundry atau pabrik logam Westinghouse. Westinghouse ini merupakan salah satu pabrik yang memberikan kontribusi cukup banyak di teknik industri. Ya. Nanti juga dia ada sistem penghitungan beban kerja, itu dari Westinghouse ada. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini. Bagaimana kita membuat suatu proses menggunakan moving assembly line. Moving assembly line itu bukan orangnya yang jalan untuk pindah mesin, tapi barangnya yang bergerak dari mesin satu ke mesin lain. Barang bergerak dari mesin satu, kita lakukan proses, setelah itu di mesin 2 dilakukan proses lagi, di mesin 3 dilakukan proses lagi. Ya, nah ini yang disebut dengan moving assembly line atau lintasan produksi yang bergerak. Oke. Nah, tadi ini masih pabrik di Ford ya. Ya, kita lihat di sini. Nah, chassis
Pertama 12,5 jam dikerjakan secara mandiri, diam, kemudian moving 95 menit dan seterusnya. Dan lihat ini adalah pabrik mobil sama kita lihat. Nah, pada saat yang sama ini mulailah krisis moneter di Amerika Serikat. Ini mulai muncul Charlie Chaplin habis Perang Dunia Pertama. Nah, setelah perang, aduh sebentar, sorry, ada gangguan lagi. Oke, saya lanjutkan. Nah, pada Perang Dunia Pertama itu kan namanya perang pasti ada krisis ya. Kayak sekarang juga Rusia dengan Ukraine itu ada krisis segala macam itu ya. Perang Dunia Pertama juga sama ya. Ada apa namanya krisis ekonomi. Dan Amerika ikut perang waktu itu. Kita lihat bahwa bagaimana orang-orang sana kesulitan pekerjaan karena kita apa namanya anggarannya habis buat perang. Mereka kita lihat memburu pekerjaan-pekerjaan yang dibayar sampai $5 per hari. Ya, di Amerika tahun segitu bayarannya udah $5 per hari. $5 per hari itu artinya hampir 60.000 ya, 60.000 per hari bayaran tahun segitu. 60.000 rupiah per hari. Bagaimana orang itu membutuhkan pekerjaan. Nah, kita lihat di sini. Akhirnya mereka punya satu pabrik yang sangat besar lagi selain di Highland Park, yaitu adalah River Ridge Plant 27 mile. Panjang conveyor-nya aja 27 mile panjang conveyor untuk perpindahan barang. Tahun segitu ya. Tahun segitu tuh. Tahun berapa ini? 1927. Lebih baru. 27 mile itu berapa kilo kira-kira? Dikalikan 1,5. 1,6 lah. Ya, kayak gampang 1,5. 27 kali 1,5. 27 ditambah dengan 14. 40 kilo, 42 kilo, bayangin 42 kilo panjang konveyornya mereka. Luar biasa ya. Nah, terus mereka kita lihat di sini buat bodi sendiri, buat chassis sendiri, lalu ada cabin drop. Ini namanya cabin drop ya. Ini ada bodi bagian atas, ini bagian bawah. Oh, oke, saya cerita sedikit ya. Tahun sekarang udah berubah belum sistem mobil, Pak? Sekarang tentu pembuatan mobil sudah jauh berubah, tetapi prinsip-prinsip dasarnya masih sama. Saya sebelum jadi dosen di UIN, saya kerja di Toyota. Ya, saya kerja di Toyota di Jakarta di Sunter sebelum saya kerja di UIN. Jadi saya tahu betul bagaimana proses pembuatan mobil sampai dengan tahun 2002, 2003, 2004 saya terakhir keluar. Yang atas itu pembuatan cabin, yang bawah pembuatan chassis. Chassis bawah itu apa? Dari mulai besi, batangan besi gitu ya, baja besi gitu. Kemudian disambung, kemudian ditaruh mesin, dikasih axle, dikasih gardan, dikasih ban. Ya, kemudian yang bagian atasnya adalah bodi. Bodi itu berarti adalah dari mulai plat ya, dari mulai plat dan lain sebagainya.
Oke. Nah, kemudian pada tahun 37 itu ada krisis, ya tadi saya tunjukkan bahwa dia nah, ya 1937 itu ada krisis karena Amerika kekurangan dana sehingga banyak crash, banyak pemecatan. Nah, kita lihat di sini. Ini antara karyawan bertengkar karena dipecat. Dipecat, ada PHK, besar-besaran, rebutan pekerjaan, rebutan siapa yang mau dipecat atau enggak. Akhirnya banyak crash. Dalam konteks ekonomi ini disebut sebagai masa The Great Depression. Jadi Anda bisa lihat bagaimana perusahaan yang besar, negara yang besar, kalau sudah ekonominya sulit, rekan kerja bisa jadi musuh nih, karena mereka mau mengurangi orang. Rusuhan. Ya, jadi ini terjadi bukan cuma di Indonesia, dan Anda bisa lihat dampak dari adanya perperangan kepada ekonomi. Karena orang itu akan diam, orang itu akan diam kalau perutnya kenyang, kalau anaknya bisa sekolah, kalau rumahnya nggak rusak. Rumahnya rusak, perutnya lapar, anaknya nggak sekolah, dia pasti akan melakukan apapun itu menjadi jungle creator. Tahu jungle creator ya? Jadi malu hutan. Nanti siapa menang nih, siapa kuat dia kuat. Nah, kita lihat sekarang. Nah, setelah itu ada yang disebut sebagai peningkatan produksi atau lean, istilahnya begitu. Ya, lean production. Yang pertama adalah elimination of waste. Elimination of waste itu adalah pengurangan dari pemborosan. Salah satu cara untuk mengoptimalkan proses produksi itu adalah dengan elimination of waste atau penghilangan pemborosan. Pemborosan itu apa? Melakukan hal-hal yang tidak perlu dalam proses pengerjaan. Ya. Nah, contohnya apa? Contohnya itu adalah bagaimana kita menghitung jumlah alat yang diperlukan supaya tidak berlebih. Kalau berlebih pasti boros. Mengurangi persediaan di gudang inventory. Karena kalau persediaan di gudang terlalu banyak, itu artinya adalah kita pemborosan. Karena di gudang itu harus ada tempat, harus ada area, ada biaya simpan, ada biaya listrik, ada biaya satpam, dan sebagainya. Kemudian ada yang disebut production to demand, not to stock. Apa maksudnya? Kalau menurut pendapat Anda, lebih hemat kita memproduksi sesuai pesanan, apa memproduksi untuk disimpan dulu lalu dijual? Tentu lebih hemat memproduksi secara pesanan. Jadi pesan 2 dibuat 2, pesan 3 dibuat 3, pesan 10 dibuat 10. Daripada kita buat 50, lalu kita jual, kalau belum laku taruh di gudang, itu boros. Ya. Jadi sebutnya production to demand, not to stock. Ya. Lalu ada continuous improvement. Apa itu continuous improvement? Peningkatan yang berkelanjutan atau yang disebut dengan quality management, ya, total quality management. Ya, itu. Dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian setelah Perang Dunia Pertama masuk Perang Dunia Kedua, industri ini bergerak, ya, bukan hanya di mobil, tapi juga di industri pesawat. Anda lihat ini, ya, industri pesawat. Ini yang warna hitam ini adalah Inggris, yang warna pink ini Amerika, Jerman. Di Amerika ini paling banyak memproduksi pesawat, ya, pada tahun Perang Dunia Kedua ini. Kita lihat jumlahnya. Nah, caranya lihat. Nah, ini lagi bocor lagi, ya Allah. Assembly line pesawat terbang. Ya, assembly line pesawat terbang. Sehingga pesawat terbang pun menjadi objek dalam dunia industri, dalam konteks produksinya tentunya. Ya, menggunakan assembly line. Nah, ini contohnya. Dan di sana dipekerjakan juga orang-orang perempuan dan orang laki-laki dalam hal yang sama. Terusnya. Nah, ini contohnya ya, pesawat ini. Nah, transfer line. Jadi transfer line itu yang tadinya pembuatan itu tempat, sekarang digabungkan dalam satu conveyor. Ini contoh mesin zaman dulu. Nah, Toyota Production System setelah itu. Ya. Baik. Sementara itu, kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan.
Apa kan? Nggak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya akhiri dulu. Nanti ini akan saya upload ke internet, akan saya sampaikan linknya bagi teman-teman yang akan melihat. Ya, tugas yang pertama, setiap kelas silakan pilih ketua kelasnya dan buat grup atau kelompok masing-masing terdiri dari 4 atau 5 orang. Ya, 4 atau 5 orang. Jadi tidak boleh kurang dari 4, tidak boleh lebih dari 5. 4 orang semua. Kalau ada yang belum dapat baru 5 orang. Jadi 4 orang semua itu grup. Dan nanti minggu depan saya minta sudah ada laporannya ya. Dan ada ketua kelasnya setiap kelas. Baik. Saya rasa itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.